Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Zofran Amirullah dengan NIM 23205. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 7, yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Oke, langsung saja. Di sini ada sebuah topologi di mana saya sudah menyediakan di sini. Kita hanya ubah namanya saja. R1. Kemudian di sini ini R1. Kemudian di sini ini ISP. Kemudian ini eksternal. Oke. Setelah itu kita di sini juga ada tabel pengalamatan. Kita akan sambungkan terlebih dahulu. Kita menggunakan kabel straight semua sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kabel tanpa putus-putus ke 00 ke fase internet 06. Dari sini fase internet 05 ke G001. Kemudian dari R1 00 ke G00. Kemudian untuk ISP fase internet 00 ke fase internet. Oke, setelah itu kita akan masuk ke ini dulu ke switch 1. Kita ini kita N, kita pilih show SDM prefer. Nah, di sini show SDM prefer. Oke, setelah ini kita copy bagian sini, lalu kita tempel di sini. Configure terminal. Kita config, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah itu kita N, setelah itu kita reload. Yes, confirm. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Setelah ini, karena di sini udah aman untuk ini, oke, kita close dulu. Oke, setelah itu kita kebutuhan udah terpenuhi. Selanjutnya kita hapus konfigurasi pada router dan switch. Kita masuk ke switch 1 dulu terlebih dahulu tadi. Kita N, terus di sini write erase. Confirm. Yes, di sini reload. Confirm. Oke. Di switch 1 sudah, kita ke R1 sama seperti tadi. Nino and write erase. Confirm, di sini reload. Confirm. Oke. Itu ke ISP, router ISP. Juga pilih no and write erase. Confirm, reload. Oh, maaf, di sini ada itu. Kita tunggu. Ini ada sedikit typo di sini. Kita lihat yang R1 udah selesai. Ya, udah selesai. No, oke, kita close untuk R1 dan juga untuk switch 1 juga sudah selesai. Oke. Oke, kita close. Kita masuk ke yang ISP. Oke, nunggu lama karena ada typo di sini. Sini tidak bisa ngetik apa-apa, kita tunggu saja. Di menunggu kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Address default gateway pada PC sesuai tabel pengalamatan. Oke, untuk PC 1 di sini kita karena tadi menggunakan dua IP yaitu IPv4 dan IPv6, makanya di sini kita ada untuk SDM prefer dual IPv4 dan IPv6 pada switch 1. Oke, apakah di ISP sudah? Oke, di router kita masuk lagi write erase. Oke. Oke, kemudian di sini reload. Oke. Kita masuk ke PCA. Desktop V, yaitu kita ambil yang dari sini untuk IPv4-nya, 192 168 T1.10. Oke, untuk defaultnya ini itu untuk default gateway-nya kita ngambil dari R1.
R1 yang G00 karena di sini ya masuk ke G001, berarti kita gunakan yang ini sesuai dengan yang ada di sini. Karena ini nyambung dari PCA ke R1, makanya kita ambil yang ini untuk default gateway-nya. Oke, ntar satu kan yang ini default gateway-nya salah ya, 2.168.1.1. Oke, kemudian untuk IPv6 address-nya di sini sudah ada. Oke, kemudian di sini /64 untuk apa ini, PCA kan. C copy 64, kemudian untuk default gateway-nya yang ini. Oke, benar, sudah untuk PCA. Selanjutnya kita masuk ke eksternal. Apakah di sini selesai? Ya, di sini sudah selesai. No, oke. Untuk eksternal kita masuk ke desktop juga, IP-nya. Untuk yang eksternal itu kita masuk ke sini. IP4-nya. Oke. Apa ini nggak bisa dipaste? Oke, karena di sini ada /27 berarti di sini 224. Oke, selanjutnya untuk default gateway-nya. Oke, 225. Oke, untuk yang ini, untuk IPv6-nya yang ini. Kemudian di sini /64 untuk default gateway-nya itu yang ini. Oke. Ntar eksternal sudah. Oke, kemudian sekarang kita percepat saja, pertama ada masih merah. Setelah itu kita akan konfigurasi sudah. Sekarang konfigurasi router ISP dan menggunakan konfigurasi pada phone. Jadi kita masuk ke R1. R1 kita N konfigurasi T, lalu kita copy yang ada di sini sampai ke sini. Oke, selesai. Kemudian kita masuk ke yang ISP, router ISP, sama kita enable config capacity, lalu kita copy dari sini sampai ke sini. Oke, kita tunggu. Oke, setelah itu kita masuk ke sekarang di switch 1. Sama seperti tadi, di sini enter, kemudian enable config capacity switch 1 N. Oke, sudah. Oke, untuk itu sudah. Sekarang kita masuk ke rangka 5, konfigurasi tabel IP pada router 1. Kita ada masuk ke router 1 lagi. Lalu kita akan memasukkan ini. Coba kita ini terlebih dahulu, apakah bisa. Oke, sudah selesai untuk yang langkah 5. Build host. Oke, latihan kedua, lanjut. Dalam latihan coba untuk melakukan ping. Uji konfigurasi jaringan R1 menggunakan PCA. Oke, ping PCA di default gue menggunakan ping interface gigabit 001 dari router 1. Kita masuk ke PCA, ke command prompt, lalu di sini kita lakukan ping untuk yang ini. Oke, TTL bisa, aman. Oke, bisa. Kemudian ping status 0%. Oke, benar. Sekarang kita coba yang IPv6-nya.
apakah bisa? Oke, di sini juga TTL 255 100%. Dari PCA ping alamat yang tercantum. Oke, kita akan melakukan ping pada setiap yang ada di sini. Sama ini ping. Oke, bisa TTL. TTL ini kita langsung isi saja di sini 128. Dan untuk ininya ada di average-nya itu 7 ms. Oke. Yang kedua lanjut ke ini. Ping TTL ini juga 128 dan untuk ini itu 4 ms. Oke, selanjutnya ke router 1. Walaupun tadi sudah, kita coba lakukan ping kembali. Jangan lupa ping. Oh, salah. Ping TTL juga di sini untuk itunya 255 dan di sini 0 ms. Oke. Sekarang untuk router 1 yang P6. Oke. Kita lakukan ping paste TTL di sini juga 255 dengan average-nya itu 0 ms. Oke, sekarang ke switch 1. Switch S1 paste titik 2 benar, kita ping off data di switch ada apakah akan berhasil. Di sini ada RTO TTL. Oke, 255 kita coba ping lagi. Apakah akan terjadi RTO lagi? Oke, bisa langsung. Berarti di sini untuk yang switch 1 itu 255 dengan average-nya 1 ms. Oke, untuk yang VV6 sekarang ping oke, TTL ini 255 jadi sih. Nah, kemudian di sini untuk 0 ms. Oke, sekarang untuk router 1 ping Oke, di sini ada RTO satu kali. Kita akan lakukan ping lagi. Ping nggak bisa TTL di sini. Untuk TTL-nya 254 dengan 0 ms. Oke, sekarang untuk yang ini. TTL 254 juga. Untuk ininya 5 ms. Kemudian kita di grup 1 254 yang ini 1 ms. Juga 254 dengan 0 ms yang eksternal. Oke, di sini ada RTO seperti biasa satu kali. Record ya? Oh ya benar. Oke, kita coba ping lagi. TL 126 2 ms. Terakhir 126 dan ini adalah 3 ms. Oke, selesai untuk destination average dan TTL-nya. Kita close dulu. Lanjut, sekarang kita gunakan perintah stand pada PCA. Oke, pada bangun tekan ping pada PCA. Kita sini ping. Oke, sekarang kita masuk gunakan opsi yang ping T ini. Ping min T. Oke. Bisa TTL. Untuk hasil tujuan tidak dapat dicapai, putuskan koneksi kabel antara router FC dan internal. Oke, kita akan putuskan kabelnya. Sini kita putuskan terlebih dahulu. Maka di sini akan ada hasil destination host reachable dan ada request out, destination reachable lagi. Kemudian setelah itu
apa ini perintahnya? Atau sedang matikan saat jaringan berfungsi normal perintah pin dapat menentukan apakah destinasi respon dengan lama menunggu permintaan 1% reply dari tujuan jika muncul masalah kondisi yang oke. Sekarang kita hubungkan kembali karena di sini masih destination dan juga RTO. Kita gunakan G001 apa yang terjadi. Oke, di sini ada RTO satu kali, apakah sekarang bisa out? Nah, baru bisa TTL kembali. Oke, untuk menghentikan perintah ping, kita di sini gunakan Ctrl C. Oke, berhenti. Langkah-langkah di atas dapat diulang melakukan IPv6 untuk melakukan pesan error ICMP. Untuk IPv6-nya, di sini kan kita melakukan ping 200.226. Untuk IPv6-nya itu punya siapa yang 200.226 ini? Kan ini untuk oke, kita lakukan ping untuk yang ini. Ctrl C, kemudian kita ping, kita pastekan saja yang tadi mana? Yang ini. Nah, kita copy, paste, cuman kita ubah menjadi ini. Kita copy, paste, center. Oke, TTL juga. IPv6 sama saja seperti yang IPv4. Oke, sudah sampai di mana? Oke, pertanyaan. Oke, coba kita lepaskan untuk IPv6 apa yang terjadi. Setelah kita lepaskan, tadi untuk IPv4 itu akan muncul destination host unreachable. Untuk IPv6 itu ada RTO, kemudian RTO lagi, kemudian RTO. Oke, untuk IPv6 itu RTO. Kita sambungkan lagi. Oke, untuk pertanyaan di sini kita bisa menjawab untuk IPv4. Oke, kita stop dulu ini biar nggak kelamaan. Oke, untuk IPv4 itu destination unreachable. Copy, Ctrl V di sini. Oke, save out. Untuk IPv6 itu hanya mengalami di sini yaitu RTO, request timeout. Oke. Oke, kita close dulu ini. Oke, kita pastikan di sini request timeout. Oke. Enablekan interface geometri menggunakan perintah no shutdown sebelum berpindah ke langkah berikutnya sekitar 30 detik. Klik harus sukses kembali. Oke. Oke, setelah itu langkah uji selanjutnya. Perintah pin juga ada Cisco dalam perintah pin router 1 dan sub 1. Ping eksternal pada jaring menggunakan IP address dari router 1. Kita masuk ke router 1. Kita end. Kita lakukan untuk yang ini. Oke, ping. Master. Oke, sending untuk 2 detik. Sukses. Oke. Oke, tadi ada error satu kali untuk tanda titik ini error dan tanda seru ini ada di sini penjelasannya. Titik eksklamasi atau tanda seru menunjukkan bahwa ping berhasil router menuju oke, berarti di sini berhasil. Terus selanjutnya karena tabel host lokal terlagi pada router Anda dapat melakukan ping eksternal pada catatan hostname tidak bersifat casted. Oke. Kita lakukan ping eksternal di sini. Eksternal IPv4. Oke. V4 karena ini harus kapital di sini karena katanya di sini cache-nya sensitif, jadi kita enter. Ini oke, sukses. Coba kita ping untuk V6 apakah bisa di sini sebagai eksperimen saja. Oke, bisa juga untuk V4-nya dan juga V6-nya di sini. IP address apa yang digunakan? Yang pertama itu ada IPv address-nya itu 4 sending yang ini 209. Oh, maaf.
copy IPv4 itu yang ini, kemudian IPv6 itu yang ini. Untuk IPv6 yang ini. Oke, setelah itu ada lebih banyak opsi memerintah ping pada sel ini, ketik ping dan tekan enter dan masukkan R1. Oke, kita masuk ke R1 lagi, kita masuk ke ping, kita tulis ping saja, kemudian untuk IPv-nya ini IPv6 dan enter. Untuk destinasinya itu untuk IPv4 IPv6 addressnya itu yang ini, dan enter. Kita enter. Oke, kita tunggu. Oke, sukses di sini, sukses. Anda dapat menggunakan satu instant ping untuk mengerti kepada kapan adanya persoalan jaringan mulai perintah ping ke dengan angka ulangan 5000 kemudian. Oke, kita lakukan lagi ping, kemudian IP-nya kita skip. Untuk ininya ke sini kita paste ada 276, kemudian untuk ini repeat count-nya itu di situ perintahnya 5000, tapi kita coba gunakan 500 saja. Kenapa menggunakan 500? Supaya tidak terlalu lama untuk menjalankannya. Kita enter. Oke, selesai. Oke, setelah itu kita bisa kemudian diskonekkan kabel antara WPS dan kabel eksternal. Selama menjalankan ini yang masih ada tanda seru, kita coba putuskan lagi untuk kabel ini. Oke, apa yang terjadi? Oke, benar. Sesuai yang tadi, yaitu koneksi kabel internal. Oke, huruf U dalam hasil bersifat unreachable, suatu error pada protokol PDU, pada protokol data unit diterima oleh setiap jenis. Oke, jawab dari internal dalam jumlah. Anda menggunakan perintah, ini perintah yang lain ketika melakukan ping. Oke, kita di sini ada perintahnya, koneksikan ulang keberadaan dari kabel satu dengan tanda telah menjadikan dengan huruf dan titik sekitar 30 detik. Oke, kita sambungkan lagi apa yang terjadi. Tuh, sini ada titik, kemudian tanda seru lagi. Oke, setelah itu ping harusnya sudah selesai lagi. Oke, selesai lagi, tekan Ctrl Shift 6 untuk menghentikan perintah ping jika diinginkan. Oke, selesai. Oke, ini juga untuk jika mencoba yang lain. Coba kita lakukan ping refresh 10.000. Invalid refresh. Apa di sini error? Coba yang bawah. Itu ada error. Ini sudah ketentuan mode. Ini sudah ketentuan mode, tapi nggak tahu di sini error kenapa. Sudah ping itu, tapi di sini error. Kita skip saja, lanjut ke langkah ketiga, latihan 3 menggunakan tersebut. Perintah menekan dalam tingkat Anda. Oke, sekarang gunakan perintah tersebut dari PC A ke eksternal. Oke, kita close dulu, masuk ke PC A. Terus kemudian kita ke command prompt. Kemudian kita ketikkan tracer ini. Tracer, terus C, enter. Oke, setelah itu komplit. Hasil dari menekan dari ke eksternal adalah hari dari PC. Oke, ini untuk PC A. Kemudian ke router R1. Kemudian ke eksternal, pad atau jalan melewati 2 hop. Oke, benar. Selanjutnya jelahi opsi tambahan tracer. Oke, kita ada strip min d di sini, kita lakukan untuk yang ini. Oke, paste. Di sini ada strip d, jangan lupa. Oke, invalid comment. Oke, kita coba lagi. Padahal ini sudah sesuai modul 209.165.200.226. Oke, kita coba strip D di sini. Kita enter, tetap invalid comment. Ini tidak tahu kenapa, mungkin ada salah atau apa, tidak tahu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan trace out pada ini, karena tracernya ini udah benar. Yang ini tracer udah benar, tapi untuk yang min D ini nggak tahu, invalid, nggak tahu kenapa. Kita sekarang gunakan tracer root. Enter, invalid comment. Kita nggak tahu kenapa di sini bisa invalid comment. Ini masuk ke ini ke R1. Maaf. Ini untuk R1 ke CLI, kita paste di sini tracer root. Oke, sudah ada, bisa. Nah, yang bawah kita coba juga. Paste, enter. Oke, juga bisa. Dua-duanya bisa untuk ini. Yang ini untuk PC, untuk yang PC dari PC itu yang dari PC itu yang bisa cuma ini, dan yang ini nggak bisa. Yang dari router itu bisa semua. Sekarang gunakan perintah
Ini untuk dari switch S1. Masuk switch S1, nah enter, kita end dulu, kemudian setelah itu kita masukkan perintah yang ini. Oke. Oke, kita loading, apakah ada RTO? Oke, benar. Untuk yang itu, kita coba lakukan kembali di sini. Oke, benar semua. Oke, selanjutnya untuk yang ini. Oke, kemudian kita paste di sini. Dan RTO di sini. Perintah terasa mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan atau cukup menekan enter setelah mengetik terasa pada prompt untuk linknya seperti ini. Latihan terus topologi. Oke, kita akan mencet gini. Ini tidak bisa. Tidak bisa, ini nggak tahu kenapa. Tidak bisa. Oke, sekarang kita masuk ke router ISP. Kita suruh ubah di sini. Yang ini kan sudah latihan 4 crossword. Kita N konfigurasi T dan kita copy yang ini sampai sini. Oke. Paste. Oke, selesai. Setelah itu langkah 2 gunakan ping tracer dari PCA. Oke, kita close dulu dari PCA. Command prompt, geser dikit. Apakah menggunakan tracer hasil gunakan ping dan tracer dari PCA dan menggunakan perintah yang mengaktifkan jaringan end-to-end hasil yang di PCA menjadi default gateway tetapi bisa tidak menjadi jaringan. Satu cara untuk komunikasi dengan jaringan eksternal pertama mengetahui PCA dapat mencapai PCA mencapai trace berdasarkan dari hasil dari PCA personal adalah jaringan ping default gateway yaitu interface PCA tidak dapat mencapai ini hasil interface penyimpan ini gunakan perintah show untuk itu. Oke, kita di sini show run terlebih dahulu. Apa yang salah di sini? Gunakan perintah untuk running router dari router ISP. Oke, kita ke ISP, show run. Oke, ada 20 ini untuk gigabyte internal 00. Oke, setelah itu kita show IP interface brief. Kita enter di sini up benar. Betulkan persoalan yang ditemukan, pastikan bahwa PCA dapat melakukan catatan ini juga dapat melakukan sekarang ulangi proses untuk V6. Terusnya pertanyaan. Oke. Kita ke PCA terlebih dahulu. Kita lakukan ping, kemudian tracer, dari R1 gunakan ping dan atau tracer untuk membetulkan masalah pada jaringan ECP. Gunakan perintah ping dan tracer dari PCA. Anda menggunakan perintah tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan itu. Hasilnya tracer ini bisa mencapai default gateway-nya, tapi bisa tidak. Satu cara untuk menemukan soalan jaringan melakukan ping setiap hop dalam jaringan eksternal. Pertama, mengetahui jika PCA dapat mencapai interface G00 dari router SP dan IP address-nya adalah ini. Coba kita lakukan ping kepada G00 yang di ISP, ISP G00-nya itu yang ini kan. Apakah bisa di sini? TTL bisa di sini, lakukan TTL. Oke, bisa. Kita coba perintahnya lagi. Jaringan penginstalan jaringan sana. Pertama, mengetahui jika PCA dapat mencapai interface dari router ISP dengan IP address 64 berapa ini? 64 100 Oke, benar. Oke, sampai di sini untuk PCA-nya sampai. Bisa dapat mencapai berdasarkan pada hasil ping akses dari PCA. Soalan koneksi jaringan adalah dengan jaringan ini ping default gateway ke eksternal yaitu interface gateway 00 dari kita lakukan ping dari router ISP1 menggunakan G00/1. Oke, untuk yang ini berarti yang ini ya. Oke, kita lakukan ping dengan itu. Apakah benar di sini? 225 ada di sini. Jaringan 224 coba enter.
unreachable. Oke, unreachable. 100% all. Oke. Oke, 100% loss. Oke. PCA tidak dapat menyebabkan internal dari router ISP sebagaimana demikian oleh hasil implementasinya. Oke, benar. Hasil tracer yang menyebutkan bahwa PCA dapat mencapai router R1 dan ISP tapi tidak eksternal dengan menggunakan perintah show. Oke. Kita masuk ke ISP lagi seperti tadi. Show, oke, udah show di sini, show run. Oke. Tutup video. Betulkan persoalan, pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping tracer ke eksternal. Catatan ini juga diselesaikan menggunakan perintah ping dan tracer dari CLI pada router ISP dan switch 1 setelah memastikan bahwa tidak ada pesan pada jaringan 192, 168, 255, 192, 168, titik 1. Oke, di sini kenapa itu ya? Oke, kita coba benarkan untuk yang ini. Kita N. Sekarang ulangi proses untuk konektivitas IPv6-nya. Untuk IPv6-nya itu lokalnya 225, di sini IPv6-nya address-nya 255. Oke, kita coba lihat. Untuk SP itu G001-nya IPv6 address-nya itu 201 db8 achat. Nah, 201.25. Nah, kita akan ubah ini. Jadi kita coba di sini n ip add. Kita coba seperti ini. Oke, enter invalid. Oke, n convt IP address-nya itu ke 255. Oke. Untuk yang itu nampak berarti 255 C255 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 center valid marker yang ada IP. Coba ini sih sini troubleshoot. Oke, di sini kita akan merubah pada yang ini. Nah, di sini ternyata untuk SP-nya kita akan di sini masuk ke config lalu interface G0/0/1. Kemudian kita IP address-nya itu menggunakan yang ini. Nah, di sini kan salah ya. Nah, kita lanjut ke yang di sini. IP-nya itu IPv6 add. Untuk IPv6 itu yang ini SP G00. Apa yang lihat di sini ya? Ctrl C. Oke, kita ulang. Kita enable config interface di internet 0/0/1 IP. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ini, tambahkan IPv6-nya. Copy, kita tempel di sini, kemudian enter, kemudian kita kasih link lokalnya. Enter, no sh, terus n. Oke, kita lakukan ping lagi seperti tadi dengan di PCA. Ping sebentar, berapa tadi? IPv6-nya yang ini.
copy, cukup isi A, tapping, paste, apakah bisa? Oke, bisa. Sekarang bisa. Setelah kita ubah, tadi yang 200 kita ke 211 itu sudah bisa TTL sekarang. Ini soalnya yang IPv6-nya. Oke, setelah itu kita akan menjawab, ini udah ya? Tentukan persoalan, memastikan bahwa PCA melakukan ping dan tracer ke eksternal. Contohnya juga dilaksanakan bagi internal. Sekarang ulangi proses untuk koneksi IPv6. Oke, sudah. Untuk IPv4-nya tadi tidak mengalami error yang ini. Ping ke 225 dari PCA ke yang IPv4 yang ini, dan kemudian untuk yang oh maaf, yang ini untuk IPv4-nya. Nah, yang ini tidak mengalami error, yang 101 itu TTL 4MS dengan core 4MS, dan kemudian untuk IPv6 yang 225 ini itu mengalami error, mengalami tidak tercapai. Setelah kita perbaiki tadi, sekarang bisa TTL. Oke, itu selesai. Selanjutnya kita ke apa yang dapat mencegah respon ping atau tracer dari mencapai perangkat asal di samping isu. Oke, kita jawab di sini. Itu bisa jadi firewall-nya error. Kemudian apa lagi? Setelah firewall kita bisa setelah firewall kita nah tadi oke. Nah ini oke. Selain firewall kita masuk apa ya? Firewall. Oke, kita skip dulu. Oke, selanjutnya kita jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209.165.200.200, apa yang ditampilkan? Oke, kita lakukan uji coba sendiri di sini ke PCA. Command prompt, kita lakukan ping ke ini. Ctrl C, paste, enter. Maka di sini hasilnya akan mengalami ya 100% loss. 100% loss. Oke, 100% berarti di sini yang ini. Oh, maaf. Copy. Jika oke, apa yang ditampilkan itu yang ini, destination. Kemudian setelah itu apa maksudnya, yaitu alamat tersebut. Ini maksudnya alamat tersebut tidak dapat dijangkau. Oke. Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima responnya, apa yang harus dicek? Yang harus dicek itu jika host yang valid dan menerima respon ini, apa yang antara membenarkan IP address, IP add, kemudian subnet max, kemudian dev gateway-nya. Ya mungkin itu saja. Oke, selanjutnya jika Anda melakukan ping satu address tidak ada dalam satu node dalam topologi seperti dari berbasis PC, pesan apa yang oke, dari berbasis PC itu kita lakukan ping ini. Kita lakukan ping lagi di sini. Nah, ping tetap destination unreachable sama yang seperti di atas. Pesan apa yang ditampilkan oleh ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Pesannya itu tetap sama, yang ini. Nah, tetap sama yang ini. Kemudian pesan apa yang ditampilkan oleh apa yang dihasilkan oleh pesan ini? Ya, yang dihasilkan destination host yaitu alamat tidak dapat dijangkau. Ya karena tidak ada dalam satu network gitu. Tidak dapat dijangkau. Titik. Oke, selanjutnya berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu, berapa nilai yang ditentukan pada perangkat Cisco itu. Lakukan ini IPv4 TTL yang di set pada Windows itu.
Oh, mungkin ini yang di atas ya, yang di atas, yang di sini, yang di tabel ini. Oke, untuk FFV 4 yang ini 192.1 itu 7 ms. Oke, kita mungkin buat dulu ya. Kita buat IPv 4 TTL Windows, kemudian IPv 4 TTL Cisco. Untuk yang Windows, oke, untuk yang Windows itu ada di sini 7ms 128 yang ini. Bisa saja yang ini pada PC Windows. PC ya benar yang ini 7ms 128. Untuk TTL-nya itu TTL Windows itu rata-rata 128, dan untuk yang Cisco itu 255. Mana bertanya? Oke. Ini 128, ini 255. Berapa nilai IPv hop limitnya? Oke. Untuk ini IPv 6 hop limit Windows sama IPv ini Cisco. Untuk IPv 6 sendiri itu 4ms 4ms, dan untuk Cisco itu sendiri ada di 0ms. Benar ya? Bentar. Ya. Cuman yang hop limit tuh ini yang mana sih? Oh, ini sama sih. Hop limit pada Windows itu 128, dan untuk Cisco itu 255. Nah, mungkin segitu saja. Yang di atas kan yang naik TTL. Ini hop limit. Ini kan ya. Oke. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.